Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdhah. Al-Mukarramun, para ulama, para tokoh masyarakat, para asatidz, Bapak sekalian, sadati wa sayyidati ayyuhal hudur, alhamdulillah saya masih menyaksikan pesantren ala barakatillah semakin maju, semakin berkembang. Satu-satunya pendidikan yang sempurna adalah pesantren. Di pesantren 4 metode, 4 manhaj ada di pesantren. Pertama, manhajut ta'lim, menyampaikan ilmu pengetahuan. Kiai, ustadz menyampaikan ilmu kepada santri-santrinya. Itu namanya manhajut ta'lim. Jangan sembarangan di pesantren teh aya ilmu pelajaran yang di luar pesantren sudah tidak lagi disenengin orang atau diminati orang. Antara lain ilmu mantik. Ilmu mantik sudah nggak laku di luar pesantren. Padahal kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa, barang siapa tidak paham ilmu mantik, logika, maka la thiqata bi'ilmih, ilmunya tidak bisa dipercaya. Kata Ghazali, kalau ada SAG atau Dr. Andes lah gak ngerti mantik, ilmunya gak usah dipercaya. Kenapa? Karena dengan ilmu mantik itulah kita bisa istimbat, hujjah akliyah. Banyak sekali kejadian waqi'iyah hukumnya tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tidak ada di ijma' ulama, tidak ada aqwal a'immah, pendapat ulama dulu nggak ada. Maka ketika menghukumi masalah yang baru tersebut harus pakai ilmu mantik, harus pakai mantik. Kalau nggak pakai mantik, apa bahasa Jawanya pelonga-pelongi ya, pelonga-pelonga apa? Kalau melohok bahasa Jawanya pelonga-pelongo, nggak ngerti apa-apa. Kalau contoh misalkan hukumnya sholat Jumat di kantor, di Jakarta setiap kantor sholat Jumat, gak mungkin sholat Jumat ke masjid. Pegawai-pegawai kantor itu setiap gedung ada sholat Jumat semua. Ayo hukumnya gimana? Padahal di kitab kuning katanya Jumat harus di masjid jame'. Ayo gimana hukumnya? Di Quran tidak ada, di hadis ente ayah, ijma' harus pakai kias. Hukumnya sabu-sabu kumaha? Ayat Qurannya sabu-sabu. Hadza muskirun, ini barang memabokkan, itu namanya muqaddimah surah, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun,
setiap yang mabukkan berarti mas golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, bentuknya apa saja, itu namanya qaul syarih atau legal statement. Terus fahadha haram, ini barang haram, namanya natijah shadiqah, positive conclusion, berarti hukumnya sama dengan khamr. Itu sudah nggak laku di selain pesantren berpikir seperti itu. Padahal penting sekali. Salah satu sumber hukum adalah aqlur rajih, akal yang mutafaqih, yang paham masalah. Tidak ada lain kecuali dengan mantik. Adalah kias aulawi, nempeleng ayah ibu, boleh enggak? Di Quran itu dilarang tuh. Yang dilarang di Quran teh wala taqullahuma fi wala tanharhuma, jangan ngomong kasar dan jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, gak usah ngomong, tempelengnya aja, menang tuh. Harus pakai kias aulawi, bisa sampai hukum tidak boleh, harus pakai kias aulawi. Kalau mukul, kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja tidak boleh, lebih-lebih nempeleng, fabil aula ad-darab, lebih-lebih mukul, gitu ya. Contoh lagi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Yang diharamkan apa? Mendekati. Yang diharamkan di Quran kan naon? Mendekati zina. Zinanya jawab. Mendekati haram, mendekati haram. Zinanya, nah iya apalagi lebih-lebih. Namanya kias aulawi. Coba kalau nggak ada kias aulawi, tadi itu zinanya boleh, dilarang mendekati. Nempel ibu boleh, dilarang bentak-bentak, kan itu jadinya. Kalau terpakai kias lah. Ini hanya di pesantren diajarkan, namanya manhajut ta'lim. Belum lagi baca Quran dengan mujawwadah, tilawatul Quran bitajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, huruf halaq, huruf mad. Ayo, di luar pesantren sudah males belajar begini, di pesantren masih diajarkan. Paham? Itu di pesantren. Ada lagi mustalah hadis. Kalau baca Bukhari gampang, ini hadis Bukhari pasti sahih, ini hadis Muslim pasti sahih. Bisanya sahih itu naon kumaha bisa sahih teh? Harus tahu itu. Karena hadis ini memenuhi 4 syarat antara murid dan guru ketemu. Syarat nomor hiji tak mutasil namanya. Seperti saya mengatakan kata Gus Dur, nah saya sahih itu karena saya ketemu Gus Dur. Tapi kalau saya ngomong kata Mbah Hasyim Asy'ari, nggak sahih, saya nggak ketemu. Itu ya. Tapi kalau saya kata Gus Dur, sahih itu, saya ketemu. Jadi kalau kata Kiai Hasyim Asy'ari gak sahih, saya gak ketemu. Nomor 2, si gurunya tadi, Gus Durnya atau gurunya lah yang saya riwayatkan, tidak pernah lupa, dhabit, cerdas hafalannya, gak pernah lupa. Yang nomor 3, gurunya thiqah, bisa percaya, gak pernah nyolong sendal di masjid. Gurunya teh, itu baru sahih itu baru. Yang keempat, adil, perilakunya baik, lurus.
kurang satu syarat turun, namanya hasan. Kurang dua syarat turun, namanya dhaif. Dhaifnya macam-macam, mauquf, munqati, maqfu, mursal, muallal. Ini ilmu kayak gini di luar pesantren sudah nggak telaten. Ngapain belajar kayak gitu? Bacanya Bukhari pasti sahih, bahasanya Muslim pasti sahih, gitu jadinya. Kita harus tahu kenapa bisanya sahih, kenapa ini hasan, kenapa ini dhaif. Ini hanya di pesantren. Oleh karena itu kesimpulannya, mangga putra-putra bapak semuanya masuk ke pesantren. Bayarnya murah, malah kalau bantu kiainya gampang lah. Bantu di sawah, bantu di kebun, bantu nyetak bata lah, malah gratis itu, malah dapat makan siang malah santrinya. Dah ada lagi kategori 10 makulatul asyarah. Ada dua syair, dua bait sangat penting, sangat penting. Hanya kadang-kadang kiainya yang ngajar gak kurang paham kadang-kadang. Zaidul tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaki biyadihi saifun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa. Zaidun, si Zaid, at-tawilu orangnya tinggi, al-abyadu kulitnya putih, Ibnu Malik anaknya Mang Malik, fi baiti dalam rumahnya, bil amsi kemarin, kana muttaki tertongkrong, biadi saifun tangannya pegang golok, lawahu membengkokkan si Zaid pada golok, faltawa maka jadi bengkok, si golok itu jadi bengkok. Ini kayaknya bacanya gitu, nggak paham itu, kayaknya nggak paham itu. Yang benar gini, yang benar, Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, kana muttaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Itu baru mantap itu mengantin begitu. Contoh, badai milih ketua NU, milih bupati, ketua NU, saumpama. Siapa dia? Itu namanya esensi. Siapa dia? Oh, dia si Ahmad. Seperti apa? Posturnya, orang tinggi, kuning lah atau putih. Kualitasnya, kapasitasnya seperti apa? Hubungannya dengan orang lain seperti apa? Kapan lahir? Di mana dia? Kemudian posisi sekarang apa? Dan dia punya kekuatan apa? Tadi dulu dia tangan pegang golok tadi dulu. Dia punya kekuatan apa? Setelah dia punya kekuatan, misalkan Ansor Bansor di tangan dia, kemudian aksinya apa dengan kekuatan itu? Setelah dia beraksi, apa reaksinya? Itu supaya kita milih ketua NU objektif. Bukan hanya karena uang. Sekarang NU cabang aja harus pakai uang, paling muktamar apalagi. Insya Allah dah rusak ini. Jadi ketika kita menilai seseorang harus objektif, maudhu'iyah namanya. Menggunakan apa? Menggunakan ini kategori 10 namanya, makulatul asyarah. Esensi, quantity, quality, relasi, place, time, posisi, to have, aksi, dan reaksi. Paham ter? Udah gitu aja ya. Nah udah. Yang kedua, ini pesantren namanya manhajut ta'lim namanya ya, transfer of knowledge. Yang kedua, manhajut tadris. Apa itu? Yang bersifat implementatif, ilmunya diamalkan. Kita pesantren ilmunya diamalkan.
Kiai harus memberi contoh. 24 jam santrinya akan melihat perilaku kiainya. Ketika kiai mengajarkan kita harus sabar, ayo kiainya sabar ente. Kita harus qanaah, terima, jangan rakus, jangan tamak. Ayo kiainya rakus enggak? Kita harus hormat tamu, kita harus hormat tetangga. Lihat kiainya hormat tamu apa enggak? Kita harus dermawan, loman, mudah menolong orang, mudah sedekah. Kiainya dermawan tidak? Kita harus adil. Ayo kiainya punya istri 4, adil enggak? Jadi kiai teh dilihat oleh santrinya, sholatnya, usollinya, masya takbirnya ditiru oleh santri teh. Takbirnya, usollinya, doanya, setelah sholat baca apa doanya, itu akan dihafal oleh santri. Luar biasa. 24 jam santri teh melihat perilaku kiainya, sikapnya, perilakunya, akhlaknya, perkataan-perkataannya. Paham tuh? Jangan kiai kok merintah, ayo besok ini Asyura ini, ayo puasa. Kiainya untuk puasa. Sedekah, kiainya pelit. Masya Allah. Paham tuh? Jangan sampai tak. Kiai harus menjadi qudwah hasanah. Itu namanya manhajut tadris. Sehingga santri ini akan berpegang teguh pada dars, pengamalan dari ilmunya itu sampai dibawa pulang, sampai tua, sampai diceritakan. Dulu kiai saya kalau sholat begini, dulu kiai saya kalau wiridan begini, kalau pada sholat baca ini, dulu kiai sampai itu diceritakan pada anak cucunya. Kalau pada sholat begini, dulu kalau Senin Kemis puasa, ya ayyamul bid puasa. Kalau malamnya rembulan Padang 13, 14, 15 puasa. Itu diceritakan sebagai pedoman, pegangan para santri murid-muridnya. Terus ente, ayo di sekolah SD, SMP, SMK, SMA, universitas gitu ente. Enggak, sama sekali enggak pakai tadris di sana. Si mahasiswa atau siswa tidak akan berpegang teguh pada perilakunya gurunya. Malah kalau sudah selesai, malah itu bekas guru. Itu siapa itu? Bekas guru saya, bekas mantan guru saya itu. Dia udah jadi pejabat, udah jadi orang kaya. Nanti kalau sama gurunya, itu mantan guru saya dulu waktu di SMA. Itu mantan dosen saya itu, bekas dosen saya itu. Masih melarat saja sampai sekarang. Itu namanya manhajut tadris. Disinilah pentingnya pesantren sebagai lembaga kancah agar kita berperilaku baik, beramal soleh, mundobit, terkendali kelakuannya, terkendali. Kiai itu jangankan makan dengan jalan, makan di warung pasar aja gak pantas. Pantas enggak? Jangan makan di warung pasar, pantas enggak? Cuma jangankan sholat pakai celana, gak pakai kopiah, gak pantas. Kiai terlalu mepet dengan perempuan, pantas? Gak pantas. Wah, itu akan menjadi contoh dars bagi para santri-santrinya. Qudwah hasanah, seperti Rasulullah SAW memberikan contoh kepada para sahabatnya. Nah, yang ketiga, manhajut ta'dib, disiplin. Kiai selalu disiplin. Sholat tepat waktu. Lirboyo, Kediri saya pesan ke Lirboyo, daripada sekolah terlambat, lebih baik gak masuk sekolah.
Malu kalau terlambat. Kenapa terlambat? Gitu. Gurunya tanya gitu. Lebih baik saya nggak masuk. Besok ditanya kenapa kemarin nggak masuk? Sakit. Selesai udah. Dia sakit gudik lah. Itu namanya manhajut ta'dib. Rasulullah bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Maka gurunya Rasulullah langsung Allah. Fa ahsana ta'dibi, dengan peradaban yang sangat sempurna dan baik. Rasulullah siapa? Yang membentuk peradabannya Rasul siapa? Allah. Kalau yang bentuk peradaban sesama manusia, ya kayak saya ini. Yang mendidik saya kan bapak, guru, sama-sama manusia. Ya kayak gini hasilnya nih. Hasilnya gini. Kadang baik, kadang jelek, kadang kurang ajar. Kalau Rasulullah yang mendidik, Allah langsung. Ya. Istafti qalbak. Tanyalah pada hatimu sendiri. Kalau kamu lakukan dengan tenang, berarti benar. Tapi kalau yang kamu lakukan dengan gelisah, tengok kanan, tengok kiri, istri jangan tahu, anak jangan tahu, berarti dosa. Jadi takdim itu dari hati sendiri, takdim itu bukan dari orang lain, bukan dari luar, dari dalam sendiri. Kalau saya lakukan dengan tenang, berarti barang benar. Berarti yang saya lakukan itu benar. Tapi kalau saya melakukan sesuatu dengan gelisah, ada rasa khawatir, rasa deg-degan, khawatir ketahuan istri, ketahuan anak, ketahuan santri, khawatir ketahuan polisi, KPK, berarti salah itu. Itu namanya manhajut ta'dib. Paham ya? Nah, manusia itu diberi dua hawa nafsu. Berapa? Satu ghadabiyah, ambisius. Dua syahwatiyah, hedon. Ghadabiyah, saya harus jadi bupati, saya harus jadi DPR, saya harus jadi ketua NU, saya harus jadi apalah, jadi direktur, komandan, panglima, kepala. Itu namanya nafsu ghadabiyah. Tapi ini kiai jangan, kalau ngaji jangan menjelek-jelekan hawa nafsu, jangan menjelek-jelekan. Itu perangkat dari Allah, alat dari Allah itu. Kalau niatnya baik, tujuannya baik, caranya benar, saya harus jadi bupati. Kalau jadi jalan bagus semua, irigasi pengairan beres semua, pertanian saya dukung, pupuk murah, pabrik-pabrik industri saya dukung semuanya. Ayo, kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah, harus di atas. Kalau kamu benar-benar orang beriman, kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah, harus di atas jadi pemimpin. Paham? Jadi perintah Allah kita harus menang. Kalau perintah Allah berarti wajib. Kalau nggak menang berarti dosa. Menang itu wajib, kalah jawab. Menang, kalah. Alhamdulillah. Sekali lagi, menang, kalah. Muhammad tidak pernah bohong, sekali saja nggak pernah bohong. Wajib sidik, wajib jujur. Kalau Rasulullah bohong sekali saja, Allah marah besar pada Muhammad. Kalau bohong sekali saja. Ada yang ngomong, yang wajib sidik teh Nabi Muhammad, Nabi Abdi Mas Sanes Nabi. Jadi yang wajib sidik teh Rasulullah, Abdi Mas Sanes Rasulullah. Jadi sifat sidik hilang, korupsi di mana-mana. Sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sidik hilang tuh asalnya. Gara-gara sidik hilang, berantakan rumah tangga. Mohon tak, benar tak? Suami tidak sidik, istri geger ribut.
istri tidak sidik, suami ribut. Benar itu, leres. Yang sering tidak sidik teh, suami teh istri ya? Jawab. Yang sering tidak sidik, tidak jujur, suami apa istri ya? Istri. Gara-gara sifat sidik hilang, berantakan rumah tangga. Betul nggak? Gara-gara sidik hilang, berantakan pesantren. Bertengkar antar kiainya, antar ustadznya. Gara-gara sidik hilang, tidak solid pengurus NU-nya. Karena sidik hilang. Coba kalau sidik semuanya solid, akur, bersatu. Kalau sidik semuanya, paham? Oleh karena itu Rasulullah bersifat sidik. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Tetangga saya di Cirebon sana, banyak orang janji utang 2 minggu 2 tahun belum bayar. Ayat itu, ayat di sini. Ayat. Nabi Muhammad thayyibul akhlaqi wasyam, akhlaknya mulia. Ketika Rasulullah tahun ke-8 Hijriah masuk kota Mekah, dulu hijrah dengan sembunyi-sembunyi. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar, sembunyi dulu di Gua Thur, baru berangkat pelan-pelan malam-malam dengan rasa khawatir lah. 8 tahun kemudian Rasulullah masuk kota Mekah, diikuti kurang lebih 12.000 sahabat. Orang Mekah ketakutan, Muhammad pasti balas dendam. Muhammad pasti marah-marah akan balas dendam. Besok pagi Nabi Muhammad masuk kota Mekah, apa kata beliau? Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, silaturahim, menyambung kembali persaudaraan. Karena semua kota Mekah itu family semua dari Muhammad, suku Quraisy semua. Suku Quraisy berarti family semua. Hari ini tidak ada balas dendam, yang ada adalah saya maafkan. Membunuh sahabat Yasir, membunuh sahabat Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menjemur Bilal di padang pasir, merantai Suhaib Ar-Rumi, menyiksa para sahabat, bahkan menyakiti saya. Keluar dari pintu kadang ada duri, keluar dari pintu kadang ada kotoran onta, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Dengan demikian orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam, bukan karena pelajaran teologi, bukan karena pelajaran dakwah Rasulullah yang panjang lebar, bukan. Melihat akhlaknya Rasulullah, orang sudah masuk Islam semua. Belum diajari sifat 20, belum. Yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, belum. Gak sampai diajari gitu, belum. Baru melihat akhlaknya Rasulullah yang pemaaf, orang sudah masuk Islam semuanya. Sehingga jumlahnya orang Islam setelah Mekah masuk Islam, Taif masuk Islam, Hunan masuk Islam 100.000 waktu itu jumlahnya orang Islam. Rasulullah masuk kota Mekah menjamin keamanan, al-yaum yaumul marhamah, tidak ada balas dendam, langsung dipuji oleh Gusti Allah. Terus terang ya, saya sering dipuji oleh medsos, tapi saya nggak bangga. Kenapa? Yang muji sami kene dengan saya. Kenapa? Doyan ikan asin, sambal terasi, campur jengkol pete, kalau sudah kenyang lari ke WC. Ayo, Bapak dipuji oleh orang seperti itu, bangga nggak? Ngapain bangga? Saya dipuji-puji orang, yang saya lihat yang muji itu lah masih dan ikan asin, sambal terasi, pete, kalau sudah kenyang lari ke WC. Lah, ngapain bangga? Begitu pula saya banyak yang caci maki. Saya ini banyak caci maki, ngancam juga ada yang ngancam. Waktu 212 saya diancam, mau di bom rumahnya.
Sampai Pak Tito Kapolri kirim polisi 4 orang jaga 1 bulan di rumah saya. Saya nggak takut, nggak takut. Kenapa? Yang mencaci maki saya sama dengan saya. Doyan ikan asin, sambal terasi, pete kalau sudah kenyang ngapain takut? Ayo, nggak boleh dipuji orang, nggak usah sombong, dicaci nggak usah takut. Kenapa? Selama yang muji sama dengan saya, selama yang caci maki sama dengan saya, tidak terpengaruh. Paham? Rasulullah yang muji teh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu ramah, kamu pemaaf, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam karena simpati pada akhlak kamu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu sombong, kasar, congkak, omongannya kasar, bawa pentung, sweeping, takbir. Lan faddu min hawlik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Walaupun di ceramahnya benar, walaupun diceramai benar, dakwah benar, akidah syariah, akhlak benar, tapi kalau akhlak kamu jelek, lari orang itu. Nah, sekarang malah ada orang yang ngaku turunannya kalau ngomong kotor, caci maki, ngaku keturu, palsu itu, bohong itu. Maksud Rasulullah kayak gitu. Rasul lihat Quran memuji, fabima rahmatin minallahi lintalahum, kamu sangat rendah hati, kamu sangat toleran, kamu sangat pemaaf, maka mereka simpati pada kamu Muhammad masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja, lihat Muhammad, orang berbondong masuk Islam. Wa ra'aitan nas, lihat manusia masuk Islam berbondong-bondong, walaupun diceramai dengan baik. Tapi kalau akhlaknya baik, gak usah banyak-banyak ceramah, baru lihat sosoknya saja dengan simpati, orang sudah tertarik masuk Islam. Paham ter? Nih akhlaknya Rasulullah SAW. Kadang ada orang agamanya benar, akidahnya benar, tapi akhlaknya berantakan. Seneng tuh. Ada orang pinter, agamanya Islam, al-sunnah jamaah NU lah, NU pinter, tapi mencaci maki tetangga, meremehkan orang lain, seneng tuh. Jadi yang mengangkat derajatnya orang itu akhlaknya, bukan agamanya. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang mengangkat derajatnya umat teh akhlaknya, bukan agamanya. Dari kemana kan? Orang sana baik-baik tidak ya? Yang ditanyakan bukan agamanya apa ya? Enggak tanya agamanya. Baik-baik itu, oh baik-baik, orang sana baik-baik, hormat sama tetamu, hormat sama pendatang. Wah ya sudah, tenang saya ke sana. Jangan sebaliknya. Mau kemana Kang? Orang sana baik-baik nggak? Waduh, hati-hati. Maling semua di sana teh. Saumpama ya. Orang nggak tanya agamanya, tapi maling semua di sana. Sepeda motor hilang di sana, biasa itu. Saya pernah ke sana sholat cuma di masjid, sepatu hilang. Teman saya sepeda motor hilang, maling semua di sana tuh, hati-hati. Ayo, jangan angkat derajatnya bukan agamanya, tapi akhlaknya. Itu contoh kecil. Ini contoh kecil nih, contoh besar. Negara Afghanistan terdiri dari 7 suku, Indonesia 400 suku, lebih malah. Agamanya 100% Muslim. Satu orang saja nggak ada non Muslim. Afghanistan 97% mazhabnya Hanafi,
tarekatnya Naqsyabandiyah, akidahnya Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, 3% Syiah. Tapi perang saudara sudah 40 tahun. Bom meledak di jalan, di kantor, di pasar, di madrasah, di rumah sakit, di masjid lagi Jumatan, di acara Maulid Nabi, bom meledak. Itu biasa itu. Presidennya hafal Quran. Presidennya hafal Quran, namanya Burhanuddin Rabbani, alumni Al-Azhar Mesir, jebolan Al-Azhar Mesir, hafal Quran. Dibunuh, kafir katanya, kafir. Kenapa? Karena tidak mau negara Islam, maunya negara kebangsaan, nasional maunya, bukan negara Islam. Dibunuh, kafir, antek Amerika. Ada lagi perempuan nyanyi ditembak. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi perempuan nyanyi haram, kalau membunuh nggak haram. Afghanistan. Ayo, ingin tidak kaditu? Ingin tidak kaditu? Jalan-jalan yuk kaditu. Ingin nggak? Islam semua tuh, Islam semua tuh. Ingin nggak ke sana? Enggak. Tuh akhlak tuh. Sebaliknya negara Jepang, agamanya nggak jelas, namanya agama Shinto, agama lokal. Kalau di Sunda barangkali Karuhunan, Sunda Wiwitan. Kalau di Jawa banyak, Darmo Gandul, Sabto Darmo, Godoloco, Sambelun, Subut, Pangestu, Tarpalin, Kaharingan, Kapitayan. Di Jawa. Kalau di Sunda Karuhunan, Sunda Wiwitan. Di Jepang agamanya Shinto, tapi di Jepang tidak ada copet, tidak ada jambret, tidak ada calo. Di sini ada calo, ada calo. Tidak ada pejabat korupsi. Pejabat, saya cerita bahwa di Indonesia itu hakim bisa disuap. Heran saya, heran. Nggak ada di Jepang hakim bisa disuap. Bukan takut neraka, nggak ngerti neraka orang Jepang. Orang Jepang tidak ngerti neraka. Kenapa tidak korupsi? Malu. Saya ini siapa ya? Saya ini pejabat, dipercaya bawa amanah, digaji, semuanya diberi fasilitas dengan cukup. Masa saya korupsi? Malu dong dengan diri saya sendiri. Malu dengan diri sendiri. Itu al-haya minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Di sini kita, ya Allah, semuanya pakai uang, pakai suap semuanya. Bener dia? Bukan fitnah kan? Bukan fitnah kan? Yang salah jadi benar, dimenangkan. Yang benar jadi salah, dikalahkan. Biasa itu ya, biasa ya. Karena uang. Kenapa? Di Jepang nggak ada itu. Ibu kota Tokyo segitu padatnya lalu lintas, tidak ada polisi ngatur jalan, supir tertib masing-masing. Coba, tidak ada puntung rokok. Pada orang Jepang semuanya ngerokok karena musim dingin, mana daerah dingin kan, negara yang dingin, rata-rata merokok. Tapi nggak ada puntung, semua dibuang di tempatnya. Di kereta api pun boleh rokok, ada gerbong khusus rokok. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha Qatar, ditonton orang banyak, antara penontonnya ratusan dari Jepang, yang lain juga banyak dari Arab juga nonton. Selesai bubar, bekas tempat duduknya penonton Jepang bersih, nggak ada satu helai pun plastik atau sampah. Yang bekasnya orang Arab kotor. Ayo, banyak punya dari an-nadhafatu minal iman. Siapa teh? Tapi yang kotor juga orang, alhamdulillah paham. Musolanya kotor, lantainya kuning, paling nggak kuning paling dua telapak kaki itu nggak kuning. Lainnya lantainya kuning ya, ya. Baunya pete, airnya sedikit, ciduknya bolong. Masya Allah. Kelasanya tikarnya sobek, baunya amis. Amis apa? Anyir ya, anyir. Baunya anyir. Imamnya datang, ya Allah, sandalnya lili, sarungnya cap gajah duduk,
baju koko 2 bulan belum dicuci, minyak wanginya misik, masya Allah, bikin orang batuk semua bau misik, campur keringetnya itu, kopiahnya hitam campur coklat. Kadang toiletnya musola kita, toilet pom bensin lebih bersih daripada toilet musola, ya enggak, pom bensin tuh toiletnya bersih, baunya harum, toiletnya musola, masya Allah. Tuh, hari kita belajar pada orang Jepang, bukan orang Islam. Nah, pernah saya pergi ke negara Mali, Afrika Barat, dengan 6 ormas, NU Muhammadiyah, Al-Irsyad, Batul Anwar, Wasliyah, Perti, 23 jam, Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto. Di kota Tembakto, Pak, kita Maulid Nabi, melihat Maulid Nabi di sana 5 hari. Tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Ayo, di sini gimana kalau gitu? Apa nanti malam coba ya, nanti malam ya? Nanti malam dicoba ya. Rumah nggak dikunci, sepeda motor nggak dimasukkan rumah, di halaman, kunci nggak usah dicabut. Coba dicoba nanti malam ya. Ya Allah, itu negara Mali namanya, aman, tidak ada copet, nggak ada maling. Kita kadang malu. Yang kono katanya kita mayoritas umat Islam, malingnya nggak karu-karuan. Kalau kita lihat Denmark, Swedia, Irlandia, Belgia, aman, tentram, nggak ada copet, nggak ada calo, nggak ada maling. Ya Allah, negara non Muslim itu. Kita yang Muslim malah nggak aman, nggak tentram, malu kita. Itu akhlak namanya. Apa namanya? Nabi Muhammad pada telah beri contoh, Muhammadun Tayyibul Akhlaqi Wasyiyami. Itu namanya manhajut ta'dib. Ayo, sejak kecil anak kita harus diberi pelajaran ta'dib, beradab, jangan dibiarkan liar. Ini gara-gara medsos ini, apalagi ada AI. Waduh, Masya Allah. Kalau Bapak lihat, ada di AI itu saya, suaranya persis, rupanya saya, iklan obat kuat. Sampai family saya dari Cirebon, dari Kempek, semua telepon, mengapa Kang Said iklan obat kuat? Jadi saya urus, menyuruh anak sudah dihapus, dihilangkan, dan nggak muncul lagi. Saya iklan obat kuat, persis mulut saya. Dokter Terawan tuh sering tuh, itu bukan asli Dokter Terawan tuh, suaranya doang. Ya Allah, ya iklannya kalau obat tuh. Oleh karena itu, kembali pada akhlak, adab. Ya Allah, anak kita 30 tahun akan datang, entah seperti apa anak kita 30 tahun akan datang. YouTube sangat baik, isinya ceramah saya, ya kan, ceramah Gus Muafid, ceramah Kiai Haji Mustafa Bisri. Tapi setelah mendengar ceramah saya, ada iklan obat kuat. Obat kuat nggak apa-apa, obat kuat nggak apa-apa. Apalagi saya butuh, usia udah 72 tahun, tapi gambarnya haram dilihat. Melihat gambar orang zina, jangan dikira remeh. Di akhirat nanti hari kiamat dimintai jadi saksi. Berat loh. Kita melihat film blue, film zina, nanti akan jadi saksi di akhirat. Kenal saja enggak dengan orangnya. Jadi jangan ya, obat kuatnya aja dibelilah. Lihat gambarnya nggak usah. Ya Allah. Nah, yang kedua, nafsu syahwatiyah. Apa? Yang keras apa? Hedon. Ingin kaya, ingin rumahnya banyak, mobil banyak, duit banyak, kebun luas, istri berapa? Pengen hidup senang, itu namanya hedon, namanya syahwatiyah.
Kalau niatnya baik, saya ingin jadi orang kaya. Kalau saya kaya, masjid-masjid, musola-musola yang mau roboh itu saya perbaiki. Ustadz-ustadz yang belum pernah umroh, saya umrohkan. Anak yatim piatu, saya sekolahkan, saya pesantrenkan. Saya akan wakaf Quran, seluruh masjid saya akan bagi-bagi Quran semuanya. Saya ente. Niatnya ibtigha mardatillah, mencari ridho, bukan sum'ah, bukan riya, bukan ujub, tapi mencari ridho Allah. Saya ente. Maka syahwatiyah ganti namanya, bukan syahwatiyah, namanya azimah. Apa? Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ayni as-saghiri sigharuha wa tasgharu fi aynil azimil azaimu. Azaim, makarim, kesuksesan harus diraih dengan azimah. Sayyidina Utsman, sahabat pasti masuk surga kan? Sahabat yang sudah dipastikan masuk surga ayat 10. Dia kasih tahu ayat 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Tolhah, Zubair, Abdul bin Auf, Amir bin Jarrah. Itu Sayyidina Utsman sudah pasti masuk surga. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Karena kaya. Ayo, antum atau anjen pernah sedekah 700 apa? Gandum diangkut 700 onta. Itu saya dengar teman. Syekh Abdul Qadir Jailani. Tahu nama itu? Dengar nama itu? Sultan Aulia. Orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika ziarah kubur ke Mesir. Kuburnya Imam Syafi'i di dusun Fustat di Mesir. Dari Imam Syafi'i, Imam Waqi', Abu Zar al-Ansari yang arah Fathul Wahhab itu. Wahai orang beriman, kamu jangan melarat, jangan punya anak dzurriyyah yang di'afan melarat. Artinya kamu harus kaya. Jadi Allah merintahkan kita harus kaya. Coba. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas solihun. Saya tetapkan kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Timah, batu bara, nikel, boksit, mangan, granit, emas, berlian, gas, minyak, uranium. Ada di kita di Indonesia, ada uranium. Mahal harganya itu. Ayo, ente yang punya itu ada enggak? Yang punya itu? Ayo ente. Saya lihat orang kaya Indonesia 50 orang, nomor 1 Prayogo Pangestu, uangnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya BCA, yang punya rokok Jarum, 950 triliun. Nomor 3 Sinarmas Eka Cipta yang punya minyak kita, terus punya tisu apa ini? Ini nih, iya nih, Tesa ini. 4 Antoni Salim. Nomor 6 orang Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 39 Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu yang punya Bluebird. Saya lihat 50 orang, Solikin, Jumadi, Dulkipli, Madrais, nggak ada tuh, ya Allah, nggak ada tuh. Cecep lah, Ujang, ayo dosante. Kaya itu wajib, berarti melarat? Jawab, kaya itu melarat. Ayo kita usahakan agar anak cucu kita sejahtera. Berarti kita harus kaya, mewariskan harta kepada anak cucu. Paham tak? Bangun masjid pakai uang, bangun madrasah pakai uang, pergi haji, ya Allah, melaksanakan rukun Islam, pergi haji pakai, hormati tamu, ayo tamu kita bisa hormatin.
dengan makan atau apa yang enak lah, pakai. Bantu tetangga, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, pakai. Betapa pentingnya uang itu, asal caranya halal. Dan kalau sudah kaya, loman dermawan karim, gitu ya. Itu namanya apa namanya tadi? Azimah. Apa namanya? Itu namanya manhajut ta'dib, disiplin. Yang terakhir di pesantren teh aya manhajut tarbiyah ruhaniyah, pendidikan spiritual. Kiainya ngajak tahajud, kiainya ngajak baca salawat zikir, baca tahlil, kiainya ngajarin baca aurat-aurat. Itu namanya lagi membangun spiritual, kekuatan spiritual. Hebat. Dalam hati manusia teh ayat 4 khawatir. Apa? 4 apa khawatir? Apa? Lintasan dalam hati, lintasan dalam hati. Pertama, khawatir ilahiyah, khawatir bisikan dari Allah langsung. Yang kedua, khawatir malakutiyah, bisikan dari malaikat. Ketiga, khawatir syaitoninya, bisikan dari syaitan. Khawatir nafsaniyah. Nah, untuk mendidik santri agar supaya selalu penuh dengan khawatir ilahiyah, khawatir malakutiyah, harus ada bimbingan tarbiyah ruhaniyah. Ya Allah, pinter, beramal soleh, kaya, menang, ahli ibadah, ahli zikir, ahli wirid. Hoyong teh seperti hoyong teh. Pertama apa? Tadi pinter, ta'lim. Kedua, tadris, mengamalkan ilmunya. Ketiga, akhlaknya mulia, ta'dib. Dan menang dan kaya, ta'dib namanya. Terakhir, ruhaninya baik, spiritualnya kuat, sabar, tawakal, ridho, syukur. Ya Allah, hati selalu sabar, hatinya selalu tawakal, selalu ridho, selalu bersyukur pada Allah, qanaah, zuhud. Walaupun kaya tapi nggak cinta dunia, kaya tapi tidak mencintai hartanya. Kayak Al-Rajhi di Saudi, Bank Rajhi, semua disedekahkan semua. Dia udah tua, anak udah kaya-kaya, lebihnya sedekahkan semua. Itu Bank Rajhi itu sampai sekarang. Ya Allah. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kalau ini Habib betul nih, ini Habib betulan nih, bukan palsu, enggak. Wafat tahun 2006. Itu wafat gak punya apa-apa, semua untuk amal soleh. Habib Muhammad, Said Muhammad. Tapi anaknya udah cukup, anaknya udah kaya, anaknya udah cukup lah, bukan kaya, cukup, sejahtera. Warisannya, harta bagikan semua untuk thalabatul ilm, mahasiswa, santri-santri yang ada di Mekah sana. Itu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ayat teh kiai di seperti itu. Ayat, alhamdulillah. Tarbiyah ruhaniyah, santri diajari membersihkan diri, takholli, proses cleaning supaya hatinya bersih. Takabur, bersihkan. Hasud, dengki, bersihkan. Adawah, kebencian, permusuhan. Baghdha, kebencian. Suudzon, negative thinking, bersihkan dari hatinya para santri itu. Itu namanya tarbiyah ruhaniyah. Kalau sudah itu selesai semua, naik ke tahalli, proses dressing, sabar, tawakal, ridho, syukur. Ya Allah, diajari zikir yang mantap. Pertama kali zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya ke mall, ke pasar, ke sawah. Eta zikirnya orang fasik. Ayo ngakun teh, baca itu sampai 100 kali la ilaha illallah, tapi hatinya kemana? Kemana-mana, artinya malah ke perempuan cantik, malah ke janda, malah pikir zikirnya orang fasik. Yang kedua, la ilaha illallah, hatinya mengatakan sambil meyakini tidak ada Tuhan
yang hak disembah kecuali, terus hatinya ngomong gitu hatinya. Yang ketiga, la ilaha illallah, hatinya semua yang ada ini yang banyak kan alam semesta banyak nih, beraneka ragam, binatang, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, laut, gunung, manusia, segala macam ini yang menciptakan satu ialah Allah. Yang keempat, la ilaha illallah, apa artinya? Yang ada hanya Allah. Selain Allah sebenarnya tidak ada. Kita ini tidak ada. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini diadakan. Ayo, kita ini, tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kita ini manifest. Apa manifest itu apa? Penampilan. Allah Maha Ada. Kita ini manifestasi, pemunculan, bukti Allah Ta'ala. Itu kita buktinya nih. Padahal kita sebentar lagi nggak ada, tanya nggak ada, terus ada, sebentar lagi tidak ada. Awal dzikral insan, inna khalaqnahu min qabl wa lam yaku syai'a. Ingat nggak? Dulu kamu nggak ada, sekarang ada, sebentar lagi nggak ada, sebentar lagi. Kita pinjem, bisa mengatakan aku Said, aku Ahmad, aku Agus, aku Zainab, aku Maryam, pinjam. Nanti mati semua, tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang wujud kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Hasan mati, aku Abu Bakar mati, aku Ahmad mati, aku Zainab mati, tinggal aku Allah. Paham tak? Begitu pula engkau Ahmad, engkau Agus, engkau Cecep, engkau Neneng, engkau Dian, Tuti, mati semua nanti. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau yang sudah mati. Engkau yang mati. Tinggal engkau Allah. Begitu pula huwa dia. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Agus, dia Cecep, dia Fatimah, dia Maryam. Mati semua. Kalau udah mati semua, tinggal dia satu tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Jawab. Siapa? Yang sebenarnya engkau siapa? Yang sebenarnya dia siapa? Kita pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab ya, nggak mau jawab. Maunya berapa tahun pinjamnya? Aku Ahmad, aku Cecep, aku Maryam. Maunya berapa tahun tuh? Berapa? Jawab berapa tahun? Yang benar jawabnya terserah yang meminjemin. Siapa tahu pulang dari sini Allah rahamu. Siapa tahu sudah gak bisa ngomong aku pulang dari sini nanti. Siapa tahu pulang dari sini. Siapa tahu besok sudah gak bisa ngomong aku. Paham teh? Itulah
tarbiyah ruhaniyah yang oleh kiai pesantren sangat ditekankan kepada santrinya, sehingga santrinya tahalli membersihkan penyakit hati, tahalli menghiasi dengan hiasan-hiasan yang baik tadi, sabar, syukur, ridho, tawakal, dan tajalli. La ilaha illallah artinya tidak ada yang wujud kecuali, itu namanya tajalli. Sudah zikirnya orang tajalli, yang kelihatan Allah semua ini kita nggak ada sebenarnya, hanya kita manifestasi bukti dari yang ada, yaitu Allah az-zatul mutlaqah al-mujarradah an nisbil idhafat, the absolute one existence without relation. Allah maha mutlak, gak butuh hubungan dengan siapa-siapa. Namanya hadratil ahadiyah, hadratil ahadiyah. Kemudian terjadi al-faidul aqdas. Apa al-faid apa? Meluber apa meluber bahasa melimpah ya. Ya, the most holy emanation, aqdas yang sangat suci. Muncullah asma-asmanya. Setelah ada asmanya 99, baru ada relasi. Nama Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta, ya pasti ada diciptakan. Nama Allah Al-Qadir, Maha Kuasa, ya pasti ada Al-Maqdur yang dikuasai. Nama Allah Al-Alim yang tahu, pasti ada yang itu namanya relasi, namanya hubungan. Lah asma'nya Allah lah yang ada hubungan dengan selain Allah itu. Setelah asma'nya terjadi al-faidul muqaddas, the holy emanation, tapi tidak sangat suci, tidak limpahan yang suci gitu aja. Jadilah a'yanus thabitah, entitas laten alam arwah, kata kiai alam arwah. Kita semua kumpul di sana jadi satu. Ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, jawabnya qalu bala. Bukankah aku Tuhanmu? Semua jawab iya. Ketika alam arwah, a'yanus thabitah, entitas laten, belum ada betul. Ainnya belum ada, sosoknya belum ada, masih potensi, belum aktual. Kemudian melalui Nur Muhammad, melalui The Logos Nur Muhammad, terjadi proses tajalliyat, manifestasi jadilah alam semesta ini. Jadi alam semesta ini merupakan manifestasi dari wujudnya Allah melalui proses tadi, asma, al-thabitah, Nur Muhammad, dan kemudian terjadi alam materi ini. Paham teh? Lah orang, kalau orang soleh mati meninggal dunia, kumpul dengan ruh kulli, ruh universal, para ulama, para aulia. Kalau matinya jelek, orang jelek mau bergabung dengan ruh universal, ditolak. Ingin kembali ke dunia, nggak mungkin. Disitulah ruhnya orang jahat, koyak, nggak karu-karuan, azabun alim di situ. Mantap. Insya Allah kita semuanya kalau meninggal dunia bergabung dengan ruh kulli, ruh universal, seperti zaman kita jawab qalu bala. Paham teh? Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah, terutama saya. Cucu sudah 10, cucu paling besar S2, malah cucu paling besar sudah lagi S2, Desember selesai. Coba cucu lagi S2, bentar lagi, nggak lama lagi. Tapi yang penting apa? Kita mohon pada Allah, ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, innal kaba'ira fil ghufrani kallamami, la'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Wahai orang banyak dosanya, wahai orang yang banyak dosanya, jangan putus asa. Dosamu bisa dihitung, dosamu bisa saya dosa terus, berarti dihitungkan, ada hitungannya. Tapi maghfiratullah, ampunannya Allah, la awal wala akhir. Sifat maghfiratnya Allah, ghafarnya Allah, la bidayah wala nihayah.
Jadi dosa saya dijejerkan, disandingkan dengan maghfiratullah seperti air setitik dengan lautan. Paham teh? Paham teh? Ya, dosa kita walaupun banyak kayak apa, asal kita mau bertaubat, menyesali, merasa salah, merasa dosa, bertaubat. Jangan salah ngakunya benar, enggak, saya benar. Itu yang dosa besar itu. Kalau dosa besar ngaku salah, Allah memaafkan. Jangan putus asa. Dosamu bisa dihitung. Dosamu bisa dihitung 100 tahun. Misalkan ada orang dosa terus 100 tahun, bisa dihitung 100 tahun. Maghfiratullah, ampunnya Allah bisa dihitung enggak? La awal wala, la bidayah wala nihayah. Sekali saya baca, ya nafsu la taknati min zallatin azumat, innal kaba'ira fil ghufrani kalamami, la'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qadwa tanfariju bil qurab wa tughadha bil hawaij wa tunaghaib wa hasan khatim istasghir wa man bi ajlik wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah an tahfadna wa auladana minal mihani wal fitan waj'alna farajan wa makhraja. Inna nas'aluka qa'idin ajrun asyik wa muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa majikal asna wa isyraki nuri wajikal adla fadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tamat la tilajawuzun baru wala fajr ya akumul akramin ya hasibu ya jalil antusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana bil maqasidinya wal akhirah. Inna nashkurika dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada. Rabbi yassir wa la tu'assir bil khair. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'alna intihai ajrin hadhihi dunya akhir kalamina kalimatan la ilaha illallah. Banatina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah.